Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia dan stoikiometri. Namun sebelumnya, Bunda akan terlebih dahulu menjelaskan terkait hukum dasar kimia. Nanti stoikiometri dan selanjutnya itu akan dibahas pada video selanjutnya. Ya. Hukum dasar kimia, di sini ada hukum dasar kimia ini sebenarnya merupakan konsep dasar ya untuk mengetahui bagaimana stoikiometri dan perhitungan-perhitungan kimia ke depan ya di pembahasan selanjutnya. Makanya sangat penting perlu dipahami terkait dengan hukum dasar ini. Nanti untuk stoikiometri dan konsep mol itu akan dibahas pada video yang terpisah. Nah, di sini ada 5 hukum dasar kimia. Jadi ada hukum kekekalan massa. Jadi pertama itu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini digagas oleh Lavoisier. Kemudian hukum perbandingan tetap digagas oleh Proust. Hukum perbandingan berganda ditemukan oleh Dalton. Kemudian hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac, dan terakhir itu hipotesis. Hipotesis ini terkait dengan perhitungan jumlah partikel. Ya, partikel ini bisa dalam bentuk molekul, atom, atau ion yang digagas oleh Avogadro. Nah, nanti pada video ini akan dibahas satu persatu terkait dengan hukum dasar kimia. Kita mulai di yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Jadi, Anthony Laurent Lavoisier ini mengatakan bahwa massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat setelah reaksi. Ya, jadi massa sebelum reaksi itu sama dengan massa zat hasil reaksi atau setelah bereaksi. Nah, contohnya pada gambar ini, misalnya ditimbang baking soda sebanyak 3,861 gram, kemudian ditambah dengan vinegar. Baking soda ini soda kue ya, vinegar ini cuka ya, ditambahkan dengan cuka ya. Nah, setelah ditambahkan ini akan menghasilkan gas dan akan bereaksi. Nah, adanya gas ini membuat bahwa baking soda ini bereaksi dengan asam cuka atau cuka ya, menghasilkan garam ditambah air dan gas karbon dioksida. Nah, di sini terlihat bahwa pada saat penambahan dari baking soda dan vinegar ini sebanyak 3,861 gram, setelah bereaksi itu massanya tetap sebanyak 3,861 gram ya. Seperti itu. Jadi intinya massa sebelum reaksi sama setelah reaksi itu harus sama ya, walaupun itu ditambah dengan beberapa zat senyawa lain. Kemudian hukum perbandingan yang kedua itu hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust. Nah, di sini Proust mengungkapkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap ya. Nah, di sini katakan bahwa perbandingan massa unsur itu selalu tetap. Nah, jadi misalkan di sini kita ingin mereaksikan suatu gas hidrogen ditambah dengan oksigen ya. Jadi sini hidrogen ditambah dengan oksigen ini menghasilkan air. Nah, massa gas hidrogen yang kita ingin tambahkan, misalnya yang pertama itu adalah 1, kemudian kita tambahkan dengan massa gas oksigen 8, ini menghasilkan massa air 9 dengan tanpa adanya sisa ya. Kemudian pada saat kita menambahkan gas hidrogen ini sebanyak 2 gram, kemudian ditambahkan dengan oksigen 8 gram, ini dia tetap menghasilkan massa airnya itu 9
dengan menyisakan 1 gram hidrogen. Nah, jadi di sini hidrogen yang bereaksi itu hanya 1. Kemudian ketika mereaksikan 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen, ini tetap menghasilkan massa air sebanyak 9 ya, dengan menyisakan 1 gram oksigen. Nah, artinya di sini yang bereaksi di sini hanya 8 gram. Nah, begitu juga dengan apabila kita mereaksikan dengan 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, ini menghasilkan 18 gram air dengan tanpa adanya sisa. Nah, kalau ini kita sederhanakan bisa 1, 8, ini 9. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perbandingan massa unsur-unsur ini walaupun ditambahkan dengan sejumlah uh, uh, sejumlah massa yang berbeda, itu perbandingannya pasti tetap 1 banding, jadi sini massa H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O, ini perbandingannya tetap 1 banding 8 banding 9 ya. Jadi perbandingannya selalu tetap dan menghasilkan 9 gram air. Seperti itu. Nah, inilah yang dikemukakan pada pros terkait dengan hukum perbandingan tetap. Selanjutnya, hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda di sini digagas oleh Dalton. Dalton ini mengungkapkan bahwa jika ada 2 unsur bergabung membentuk lebih dari 1 senyawa, dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut tetap, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini katakan bahwa jika ada 2 unsur bergabung. Nah, di sini kan ada 2 unsur nih. Ada unsur C dan ada unsur O, karbon dan oksigen. 2 unsur ini bergabung bisa membentuk lebih dari 1 senyawa. Nah, di sini bisa membentuk CO dan CO2. Nah, jadi ada 2 senyawa di sini. Dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut tetap, nah kita lihat di sini untuk CO dia massa totalnya itu 2,3 gram, di mana oksigennya 1,3 dan karbonnya 1, CO2-nya itu massa totalnya 3,66 gram, oksigennya 2,66 gram, di sini karbonnya 1. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah massa karbon di sini tetap sama-sama 1, kan? Nah, sedangkan massa unsur lain yang berbeda, massa unsur oksigennya di sini berbeda, 1,33 dan 2,66. Nah, maka perbandingan massa unsur ini itu bisa terbentuk menjadi bilangan bulat, ya. Jadi unsur O1 banding dengan unsur O2 ya. O1 ini pada CO, maksudnya O2 pada CO2 itu kan 1,3 banding 2,66. Nah, ini kalau disederhanakan bisa menjadi bilangan bulat menjadi 1 banding 2. Nah, seperti ini yang dimaksud. Nah, jadi jika ada 2 unsur, kemudian membentuk lebih dari 1 senyawa, kemudian massa dari unsur salah satunya itu adalah tetap ya, jadi sini sama satu-satu, maka massa dari unsur senyawa yang lain itu merupakan bilangan bulat. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, belum. Yang keempat itu terkait dengan hukum perbandingan volume. Nah, di sini dikatakan bahwa volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Nah, intinya di sini pada perbandingan volume ini, perbandingan volume itu berbanding dengan koefisien. Ya, ini intinya. Jadi misalkan ada CH4 100 mili, O2-nya 200 mili, CO2-nya 100 mili, 200 mili. Nah, maka ini koefisiennya ini disederhanakan menjadi 1 banding 2 banding 1 banding 2 kan. Ini semuanya dibagi dengan 100. Nah, dari koefisien ini, volumenya ini merupakan nilai dari koefisiennya.
Jadi di sini 1, koefisiennya 1, di sini 2 ya. Jadi di sini 2O2, 1 berarti CO2, 2 menjadi 2H2. Ini awal reaksinya kan belum setara ya. Di sini hanya 4. Di sini hanya baru 2 kan. Nah, di sini O-nya cuma 2 sebelah kiri, sebelah kanan O-nya ada 3, belum setara. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Ini kita lihat dari volumenya. Kalau volumenya diketahui. Nah, kalau misalnya volumenya diketahui C4 itu 100, O2-nya itu 200, CO2-nya 100, H2O-nya 200. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 banding 2 banding 1 banding 2. Seperti itu. Jadi, koefisiennya itu sebanding dengan volumenya. Ya. Nah, itu rumusnya seperti ini. Ini rumus volume A per volume B itu sama dengan koefisien A per koefisien B. Nah, atau misalkan ada soal seperti ini, CH4 ditambah dengan 2O2, tadi reaksinya kan seperti ini, menghasilkan apa tadi? CO2 ditambah dengan 2H2O. Nah, misalkan tadi pada slide sebelumnya itu yang diketahui adalah volumenya, koefisiennya yang ditanyakan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini koefisiennya sudah setara, yang ingin diketahui adalah volumenya. Nah, di sini salah satunya diketahui volumenya adalah misalkan ini 300 mili. Volume O2 300 mili. Nah, yang ingin ditanyakan ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, rumus yang koefisien volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B. Atau ini bisa dimisalkan A, ini bisa dimisalkan B. Atau dengan langsung ditulis saja koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. Kan kita ini koefisiennya sudah ditahu, volumenya yang ditanyakan, dikali dengan volume yang diketahui. Ya. Nah, koefisien yang ditanya di sini berapa? 1 kan. Koefisien yang diketahui di sini, yang diketahui ini kan, cuman ini yang diketahui, berarti ada 2. Kemudian volume yang diketahui 300 mili. Nah, jadi di sini volumenya adalah 150 mili. Ya, seperti itu. Terus cara langsung saja begini, kalau 2 di sini 300, ya 300 mili. Kalau 1 ini berapa kira-kira? Berarti dibagi 2-nya kan? 2 bagi 2 kan 1, jadi bagi 2, 300 langsung saya bagi 2 sama dengan 150. Atau dengan rumus ini juga bisa. Oke, terakhir itu tentang hipotesis. Ya, hipotesis Avogadro. Di sini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas yang bervolume sama memiliki jumlah partikel yang sama. Ya, jadi sama seperti yang tadi. Misalnya koefisien yang diketahui, kemudian yang ingin ditanyakan adalah molekulnya. Nah, misalkan di sini diketahui N-nya, molekul N di sini adalah 20 molekul. Nah, berapakah molekul yang ada pada 3H2? Berarti 3 koefisien diketahui per yang ditanya 1 ya. 3 per 1 dikali dengan 20, ini sama dengan 60 molekul ya. Atau ini juga bisa jadi molekul dari NH3, jadi 2 per 1 dikali dengan 20, ini sama dengan 40 molekul ya. Seperti itu. Kalau Avogadro ini terkait dengan tadi kalau sebelumnya ini perbandingan volume, itu volume berbanding dengan koefisien. Kalau Avogadro ini molekul, jumlah molekul ini berbanding dengan koefisien ya. Seperti itu. Nah, jumlah N di sini, N itu adalah molekul ya. Jumlah N itu molekul. Nah, di sisi lain itu nanti juga akan dibahas bahwa 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul ya.
nanti ini ada pada pembahasan selanjutnya. Jadi kalau mau menghitung berapa mol dari 40 molekul, ya tinggal dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.